Yang saya muliakan Bapak Ki Muda yang ada di bersama kita semua, yang saya hormati seluruh Dewan Pembina Al-Zatis wal Al-Zatizah, dan yang saya hormati orang tua siswa yang sempat hadir, serta yang saya cintai, yang saya banggakan, adik-adik, dan insyaallah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian ini adalah suatu cahaya yang ada di tengah-tengah keluarga kalian. Ketika kalian kembali di rumah masing-masing, maka kalian yang tersayang. Pertama-tama kembali kita menjadikan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sore hari ini, pada kesempatan kali ini, dan pada hari yang mulia ini. Kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu berharga, nikmat yang begitu mendalam, yang mana nikmat inilah sampai hari ini, sampai detik ini, kita semua berkumpul dalam suatu wadah, dalam suatu tempat yang mana Allah memberikan perlindungan di tempat itu, yakni Pondok Pesantren Al-Mukarramul Junaidyah. Tadi guru kita Pak Kiai sudah sampaikan ya, semacam kata santun. Mereka di pemulamai Nurul Junaidyah ya. Maka Allah itu baca Quran baraka alhamdulillah insya Allah. Di pondok ini awal demi awal guru kita sudah mendoakan baraka ya. Jadi tempat ini Anda semua jangan meragukan. Beberapa guru kita sudah menyampaikan di tengah-tengah kita bahwa pondok pesantren kita ini adalah salah satu pondok yang memiliki asal usul yang masih kuat ya, dari guru Ki Junaid Sulaiman. Begitupun seterusnya ya. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, kemudian tak lupa kita haturkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua, adik-adik, para santriwan dan santriwati, para guru-guru pembina, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita menjadi salah satu hamba Allah, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nantinya berada di barisan yang pertama, barisan yang dekat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menangis. Mengapa beliau menangis? Karena beliau melihat air hujan yang turun. Baginda Rasul melihat air yang jatuh dari langit tak henti-hentinya. Baginda Rasul menangis sekuat-kuatnya. Baginda Rasul menangis sesiut-siutnya. Kemudian salah satu sahabat mengatakan kepada baginda,
Ya Rasul, apa yang membuat engkau menangis? Apa yang membuat engkau bersedih ketika hujan ini turun ke bumi? Maka baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai sahabat, umatku nanti di yaumil kiamah ibaratnya seperti air hujan yang berjatuhan ke lubang neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Itulah umatku, wahai sahabat, yang tidak mau mengikutiku. Itulah umatku yang jauh kepada Rabbnya. Itulah umatku yang jauh menjauhkan dirinya dari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik semua yang saya banggakan, mari dalam perkataan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, betapa sedihnya beliau, betapa beliau merasa sangat terpukul ketika hujan terturun dari langit. Beliau mengatakan, wahai sahabatku, beginilah umatku nanti di yaumil qiyamah, di akhirat kelak nanti, umatku yang tidak taat kepadaku, umatku tidak taat kepada Allah, maka mereka nanti seperti air hujan yang jatuh dari langit. Begitulah umatku jatuh ke dalam lubang neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Adik-adik semua, ya mudah-mudahan adik-adik ini adalah anak yang insya Allah menjadi anak yang soleh dan solehah, anak yang menjadi kebanggaan orang tua, anak yang menjadi kebanggaan bangsa dan agama, anak yang dirindukan oleh masyarakat, anak yang dicintai oleh masyarakat, anak yang menjadi panutan masyarakat di tengah-tengah kampung di saat besarnya ombak yang menghantam pergaulan anak muda sekarang ini. Saya sedikit berpesan kepada Anda semua, ya. Jadilah anak yang tangguh, jadilah anak yang kuat, jadilah anak yang semangatnya tinggi, jadilah anak yang pemberani. Berani dalam arti memerangi kebodohan. Berani dalam arti tabah, kuat, istiqomah dalam mencari ilmu. Kemarin saya sampaikan di Induk, adik-adik semua, salah satu menjatuhkan manusia adalah akhlaknya. Saya katakan, bangsa jin, bangsa setan itu mampu menguasai ilmu, mampu menguasai ilmu dunia, tapi ada satu ilmu yang tidak bisa mereka kuasai. Semua ilmu mereka bisa masuki, semua ilmu-ilmu yang dalam mereka bisa memahami, termasuk Al-Quran, mereka juga bisa menghafal Al-Quran. Tapi ada satu ilmu Anda semua yang tidak bisa mereka kuasai, adalah ilmu adab, akhlak. Kenapa? Dalam diri mereka ada kesombongan. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, karena di dalam dirinya ada kesombongan, tidak ada akhlak, tidak ada adab, mereka tidak enggan, mereka enggan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan manusia yang paling pertama, yaitu Nabi Adam. Maksud Allah adalah memberikan penghormatan kepadanya, tetapi mereka tidak mau sujud kepadanya karena mengapa? Ada kesombongan yang ada dirinya. Ada di semua di sini, di antara kalian masih banyak kami jumpai, ya. Masih banyak kami lihat di antara kalian, masih banyak anak-anakku semua yang di hatinya ada kesombongan, ya. Banyak yang memiliki kesombongan, terutama memiliki kesombongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Adik-adik ketiga,
enggan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, enggan untuk menundukkan punggungnya, enggan untuk mensujudkan kepalanya, itu satu pertanda bahwa dalam diri kita ada kesombongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita manusia ini diciptakan dari air tanah yang hina, tanah yang hitam, ya. Bukankah kita yang diciptakan dari yang rendah? Oleh karena itu Anda semua yang sudah sepatutnya lah kita memiliki sifat tawadhu. Tadi sudah jelaskan oleh guru kita Pak Kiai, ya, bagaimana mengaplikasikan tawadhu, bagaimana mengartikan tawadhu yang sebenarnya. Oleh karena itu milikilah sifat tawadhu, rendah diri, rendah hati. Insya Allah ketika kalian memiliki hal sifat tersebut, insya Allah kalian akan mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan manusia. Hadirin rukun keluarga yang saya muliakan, hari ini adalah hari Asyura. Nanti hikmah insya Allah akan disampaikan oleh guru kita. Saya hanya menyampaikan pesan-pesan kepada Anda semua. Insya Allah jadilah santri yang hebat, jadilah santri yang kuat, jadilah santri yang istiqomah. Istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam meninggalkan kemaksiatan. Ketahuilah Anda semua, ingat baik-baik, ya. Sesungguhnya ilmu atau cahaya tidak akan mampu masuk di tempat yang kotor. Ingat itu. Artinya apa? Ketika kalian memiliki sifat yang tidak bagus, ketika kalian memiliki perilaku tingkah laku yang tidak baik, ketika kalian memiliki dosa yang diambil hari demi hari, sedikit demi sedikit hingga menumpuk, sehingga itulah menjadi penghalang untuk mendapatkan ilmu atau cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika sudah menjadi demikian, lalu bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita bisa bersungguh-sungguh untuk mensucikan diri kita. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan diri. Sekira inilah yang sempat saya sampaikan, pesan terakhir. Bertahanlah dan betahlah di pondok, karena di pondok itu ada barakah. Siang malam Al-Quran dilantunkan, siang malam ilmu disampaikan. Insya Allah adik-adik yang bertahan, adik-adik yang sabar, adik-adik yang betah, ya, insya Allah pasti akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapatkan hidayah dari Allah, tentunya mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang sempat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.